Lagi-lagi investasi bodong berkedok koperasi, bagaimana supaya Anda tidak terjebak dengan investasi bodong berkedok koperasi? Sudah ada perencana keuangan Prita Gozi akan memberikan Anda nasihat yang bijak. Telepon kami untuk bertanya ke Prita 02153660500 atau 02153661222. Kita bahas soal koperasi bodong pada hari ini. Baik Prita, ini sebenarnya bukan masalah baru tapi terulang lagi. Yeah. Anda punya berapa poin yang harus diperhatikan oleh pemirsa? Baik, mari kita lihat poin-poinnya. Ya. Oke. Jadi yang paling pertama adalah kita harus memahami bagaimana kita bisa mendapatkan keuntungan. Dari mana sih sebetulnya dia bisa kasih kita dana setiap bulan atau ada yang periodiknya setiap 3 bulan, itu apa yang dikerjakan oleh skema tersebut. Nah, kalau dalam hal tadi koperasi bodong, koperasi Pandawa misalnya 10% per bulan, berarti harus dicari tahu itu dari mana sumbernya? Ya tentu saja. Dan pertama kan dia menjanjikan 10 bulan itu adalah sesuatu yang pasti dan tetap. Kita semua yang punya usaha tuh tahu persis dalam 1 tahun Mas Bima yang namanya usaha itu pasti bisa ada naik turun. Misalnya perkebunan pun itu sangat tergantung faktor cuaca misalnya. Jadi kemungkinan bahwa itu akan stabil terus itu hampir tidak mungkin. Maka kalau dia bisa memberikan kita bagi hasil 10% setiap bulan, artinya keuntungannya setiap bulan kan harus secara konsisten. Pasti. Konsisten loh ya. Konsisten. Itu minimal 30% atau 40%. Apakah memungkinkan? Kan kita kadang tidak tahu di balik itu apa yang dikerjakan oleh skema yang menawarkan kita investasi tersebut. Jadi lain kali ketika ada pemirsa mungkin yang ditawarkan untuk menaruh uang di koperasi seperti Pandawa ini, mereka harus bertanya apa kepada orang yang menawarkan ini? Ya, kalau ini sistemnya koperasi, sebetulnya itu harusnya aturannya agak lebih jelas. Karena koperasi itu kan sifatnya ada anggota, ada pengurus, ada pengawas. Setiap tahun harus diadakan rapat anggota. Jadi disitulah sebetulnya kita bisa mendapatkan laporan di mana para anggota ini berhak untuk menanyakan apa saja yang dilakukan. Sehingga ada yang namanya pembagian sisa hasil usaha, kemudian ada bagi hasil dan lain-lain. Apalagi kalau bentuknya koperasi simpan pinjam. Wajar tidak kalau pembagiannya itu kita lihat adalah per bulan 10%, karena biasanya koperasi kan SHU ya di akhir tahun begitu ya. Sebetulnya kembali lagi kewajaran itu tergantung dari skemanya, apa sih yang dibalik itu gitu loh. Kalau saat ini ya, kalau saya melihat belum ada industri yang secara konsisten itu bisa memberikan 10% setiap bulan. Ini kan baginya, artinya kan beban biaya dan lain-lainnya ada di dalam gitu loh ya. Industri apa sih sebetulnya yang dia kerjakan? Nah ini yang kita kan tidak tahu sebenarnya apa yang kemarin mereka kerjakan. Yang sekarang kita tahu bodong berarti sebenarnya nggak ada yang dikerjain mungkin. Baik, gitu. telepon kami ke 02153660500 kalau Anda merasa ragu apakah koperasi atau investasi yang Anda ikuti ini bodong atau tidak. Ada Prita Gozi yang bisa membantu Anda mengenali tawaran yang datang kepada Anda 02153660500 atau 02153661222. Ada penelpon? Ya, halo. Baik, ada penelpon dari Bekasi. Ada Ibu Dini. Selamat pagi, Ibu Dini. Silakan pertanyaannya ke Prita. Pagi. Ya, prihatin juga ya itu masalah koperasi gitu. Padahal udah berulang-ulang ditayangin kok ya masih aja gitu loh. Apakah Ibu ikut juga? Aku sih nggak pernah ikut kayak gitu loh. Cuman memang sih beredar gitu. Banyak koperasi yang beredar itu namanya tuh apa ya? Jadi dia tuh dikutip tiap hari. Baik. Gitu. Nah, kalau minjem 1 juta itu dia kembalikan 1,2. Jadi per hari itu dihitung 40 hari, maksudnya bukan ini 40 hari berarti dikutip 1 hari itu 30.000. Baik. Itu masih masuk akal. Pedagang itu akan mudah tertolong. Baik. Gitu loh. Karena saya sering juga belusuan ke pasar gitu, kebetulan aku nih seneng lah belusuan gitu. Baik, Ibu Dini apakah ada pertanyaan untuk Prita? Ya, maksudnya gini, kalau dia memberikan 10% gitu, masih masuk akal Mas gitu loh. Masih masuk akal, baik menurut Ibu. Masih masuk akal, karena koperasi nggak tahu itu liar atau enggak gitu ya. Itu ngelepas di pasaran itu 20% sampai 30%. Baik, terima kasih Ibu Dini, kami tangkap poin Anda. Nah, kalau menurut Ibu Dini 10% ini masih masuk akal. Ini kan masuk ke poin kedua, kelogisan keuntungan. Dari pengalaman Anda sebagai perencana keuangan, masuk akal nggak sih 10%? Karena dulu koperasi Cipaganti yang ternyata dinyatakan bodong juga itu 14% saya ingat. Oke, ini Mas Bima, mungkin yang kita harus mengedukasi juga masyarakat bahwa ada yang namanya economic of scale.
Sesuatu yang sifatnya kecil itu masih bisa kita carikan keuntungan yang makin besar. Tapi semakin besar sebuah usaha, maka kan potensi mendapatkan keuntungan yang sangat tinggi itu juga sulit sekali ya. Kita bicara juga mengenai saham, kalau misalnya begitu, saham lapis pertama, kedua, ketiga itu kan potensi keuntungannya juga berbeda sekali. Tetapi di situ juga terkandung risiko yang sangat tinggi. Nah sekarang pada saat tadi dikatakan ini masuk akal karena pedagang sekian hari. Kita berbicara 1 tahun. Oke. 1 tahun ini apakah mungkin 10% secara konsisten? Kalau cuma bicara, oke saya butuh modal, saya akan kasih kamu segini. Karena mungkin dia sudah berpikir bahwa oke saya dapat untungnya itu 20%, 10%-nya saya bagi kepada yang modalin saya. Tapi kan itu ada jangka waktunya. Tapi kalau secara konsisten, setiap bulan bisa dijanjikan, itu hampir saya belum menemukan lah. Apa sih yang bisa seperti itu? Jadi secara jangan dilihat hanya 10% per bulan, tapi dia menjanjikan selama setahun. Selama setahun, atau bahkan kadang-kadang tidak ada periodenya Mas Bima, jadi open aja gitu. Ya, bagaimana caranya memeriksa legalitas koperasi? Bagaimana masyarakat bisa memeriksa secara mudah? Ya sebetulnya itu bisa dilihat kan dari izinnya. Dan semua koperasi itu pasti akan terdaftar di kementerian. Lalu kita juga bisa cek setiap kita melakukan rapat anggota tadi. Itu penting sekali rapat anggota gitu. Penting untuk datang begitu ya? Penting untuk datang, jadi jangan cuma mau diwakilkan gitu. Kalau misalnya itu kita harus melihat apa sih yang dikerjakan, siapa saja pengurusnya, siapa pengawasnya, laporannya seperti apa. Itu bisa terlihat di situ apakah ada izin yang sesuai atau tidak. Baik, dan kami juga tadi malam sempat polling kecil-kecilan ya di Twitter soal sudut pandang pengguna internet soal investasi. Mari kita lihat hasilnya. Hasil pollingnya ini dia. Kami punya pertanyaan. Ya, kalau mau berinvestasi pilih yang mana? Untung dan risikonya tinggi atau untung dan risikonya biasa? Tapi lebih banyak untung dan risikonya biasa. Untungnya tidak terlalu ambisius berarti ya 70% ya. Semoga ya Mas Bima ya, karena banyak orang yang bilang mau cari investasi yang menguntungkan, paling aman, tapi imbal hasilnya tinggi dan cepat gitu. Ya nggak ada gitu. Baik, kita punya penelpon dari Bandung, Pak Abdurrahman. Selamat siang. Selamat pagi Pak Abdurrahman. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan langsung pertanyaannya Pak. Begini, saya ada cerita pengalaman sedikit dulu ya Pak. Saya juga pernah ketipu sama investasi bodong yang ada di Kelapa Gading tahun 2013. 60 juta. Sampai sekarang juga kabur, kemudian nggak ada rimbanya apa-apa. Jadi pertanyaan saya, setiap ada investasi itu pemerintah, apakah perbankan, apakah OJK, apakah apa bentuknya, tolong dilarang, dirazia, dioperasikan, ditutup segera. Baik. Kalau tidak, itu pasti. Baik. Ya. Ya baik, terima kasih Pak Abdurrahman. Mungkin bisa ditanggapi dengan singkatnya. Ya, jadi secara singkatnya begini, bahwa untuk bisa mengumpulkan dana masyarakat, kalau bentuknya itu perusahaan, maka dia harus mendapatkan izin. Izinnya itu adalah sebagai manajer investasi. Jadi masyarakat sendiri juga yang harus juga bisa teredukasi bahwa sebelum saya menempatkan dana, apakah tempat ini legal atau tidak. Karena pastinya kalau ada laporan-laporan ini akan masuk harusnya kepada otoritas jasa keuangan, di mana kemudian masuk tuh dalam daftar waspada investasi bodong. Jadi kita yang sebagai pemilik dana, memang pemerintah juga ada peran sertanya, tapi kita juga bagaimana kita bisa menjaga keamanan dari dana yang kita miliki sendiri. Baik, terima kasih dan sayangnya masih banyak yang nelfon, mungkin nanti kita akan bikin satu sesi lagi. Boleh. Bodongnya, terima kasih Berita Gozi.